Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada tutorial berikut ini. Sebagai informasi, inilah sebagai rencana perkuliahan. Minggu kemarin kita sudah masuk ruang lingkup teori ekonomi mikro. Sekarang kita masuk keseimbangan pasar, dalam hal ini aplikasi untuk pajak dan surplus konsumen. Keseimbangan pasar atau market equilibrium. Harga keseimbangan atau harga pasar, dalam hal ini equilibrium price, adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen, penawaran, dan konsumen sebagai orang yang melakukan permintaan. Pada waktu pengantar ekonomi mikro, Anda masih ingat ini. Pada waktu harga tinggi, jumlah barang yang Anda minta itu rendah. GR di sini. Harga barang turun menjadi PR. Sesuai hukum permintaan, maka jumlah barang yang Anda minta itu akan naik. Inilah jumlah barang yang Anda minta, jumlah tinggi. Jika kedua titik ini dihubungkan, inilah yang disebut dengan kurva permintaan. Kemudian, bagi produsen, waktu harga tinggi, jumlah barang yang ditawarkan itu tinggi, sesuai dengan hukum penawaran. Jika harga barang turun dari PT menjadi PR, maka produsen itu akan menjual dengan jumlah sedikit GR. Kedua titik ini jika dihubungkan disebut dengan kurva penawaran. Perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran di sini, inilah disebut sebagai market equilibrium atau keseimbangan pasar dengan harga keseimbangan. Jadi dapat disimpulkan, keseimbangan pasar atau MA terjadi pada waktu QD sama dengan QS. Tolong perhatikan ini, terjadi atas kesepakatan. Waktu harga PK ini, disinilah harga keseimbangan, di mana konsumen dan produsen sepakat. Produsen sepakat untuk menjual dengan harga PK, dan konsumen sepakat dengan harga tersebut untuk membeli barang. Jadi, market equilibrium itu atau keseimbangan pasar terjadi pada waktu QD sama dengan QS. Pada waktu harga PT ini, tolong perhatikan. Pada waktu harga PT, jumlah barang yang diminta konsumen itu sebanyak QR. Dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sebanyak QT. Maka dalam hal ini, yang diminta konsumen itu lebih kecil daripada yang ditawarkan produsen. Maka terjadi kelebihan penawaran atau excess supply yang disingkat dengan ES. Maka dengan demikian, daerah warna putih ini, inilah daerah excess supply di atas keseimbangan pasar. Berbeda pada waktu harga turun, yaitu PR, jumlah barang yang diminta konsumen, ini perhatikan kurva permintaan, sebanyak QT. Padahal yang ditawarkan produsen pada waktu harga rendah ini sebesar QR. Sesuai hukum penawaran, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen akan turun. Maka pada kondisi seperti ini, jumlah barang yang diminta lebih kecil dari yang ditawarkan. Artinya, pada waktu harga PR, jumlah barang yang diminta konsumen sejumlah QT. Padahal pada harga yang sama, yang ditawarkan produsen sejumlah QR. Sehingga jumlah barang yang diminta lebih besar dari jumlah yang ditawarkan. Maka pada kondisi ini, terjadi kelebihan permintaan atau yang disebut dengan excess demand, yaitu daerah ini. Maka sebagai kesimpulan, daerah di atas keseimbangan pasar disebut dengan daerah excess supply, dan daerah di bawah keseimbangan pasar disebut sebagai excess demand. Nah, kita masuk sekarang surplus konsumen dan produsen. Surplus konsumen adalah kesediaan membayar, dan surplus produsen adalah kesediaan menjual. Pada sumbu vertikal harga, pada sumbu horizontal kuantitas. Pada waktu harga tinggi ini,
jumlah barang yang diminta konsumen sebanyak GR. Waktu harga turun, jumlah barang yang diminta konsumen sebanyak GT naik. Dihubungkan ini kurva permintaan. Dengan cara yang sama, ini kurva penawaran. Ini keseimbangan pasar market equilibrium. Keseimbangan 5.000 untuk air mineral. Bayangkan Anda habis olahraga. Seandainya air mineral itu dijual harga 9.000 per botol, Anda tahu harga 5.000. Tapi karena Anda baru olahraga dan pendapatan Anda memungkinkan, pertanyaan saya, gunakan logika, apakah Anda bersedia membayar 9.000? Ya, betul bersedia. Padahal harga berapa? 5.000. Dan berapa yang Anda bayar? 5.000, betul. Jadi, Anda bersedia membayar 9.000. Bersedia ya, tolong garis bawahi bersedia. Tapi Anda hanya membayar 5.000. Selisih ini yang disebut sebagai surplus konsumen. Jadi, surplus konsumen itu selisih kesediaan Anda membayar dikurangi dengan harga yang aktual yang Anda bayar. Inilah daerah surplus konsumen. Nah, sekarang kita balik. Anda sebagai produsen air mineral, dari perhitungan biaya, produksi, dan keuntungan yang Anda terima, sebenarnya Anda masih sanggup menjual air mineral seharga 4.000. Tapi karena di pasar 5.000, tidak mungkin Anda jual harga 4.000. Karena Anda bukan pencari amal. Anda tetap menjual 5.000 rupiah. Maka selisih harga pasar dengan kesediaan menjual harga pasar disebut dengan surplus produsen sebesar 1.000 rupiah. Dalam ekonomi pembangunan, surplus konsumen dan surplus produsen adalah total kesejahteraan masyarakat. Inilah yang disebut dengan surplus produsen, daerah di bawah harga keseimbangan. Di atas harga keseimbangan surplus konsumen, di bawah harga keseimbangan ini surplus produsen, dijumlahkan inilah total kesejahteraan suatu masyarakat. Santai aja Mas ya. Bisa ini ya. Contoh, kita buat contoh ya. Jadi harga keseimbangan 500 dengan jumlah sebanyak 4 unit. Di matematika Anda sudah tahu ini dari mana 700 ini berarti. Kita buat contoh ya. Di matematika ekonomi, Anda sudah bisa menggambar fungsi permintaan dan fungsi penawaran sehingga Anda bisa dapat angka 700 ini. Dari mana ini? Buka buku matematika. Ya. Nah, keseimbangan pasar terjadi harga 500 dengan jumlah barang sebanyak 4. Inilah yang menjadi surplus konsumen, ini menjadi surplus produsen. Pertanyaan, berapa total nilai surplus konsumen dan surplus produsen? Maka, surplus konsumen ini, karena ini fungsi linear, bisa dicari dengan luas segitiga. Tapi, jika fungsi non-linear, maka luas warna biru ini harus dengan menggunakan integral. Maaf, ini dengan ya. Tapi karena ini fungsi linear, dapat dicari dengan persamaan luas segitiga, yaitu karena ini garis lurus. Maka dicari rumus setengah alas dikali tinggi. Alas di sini sebesar 4. Dari mana 4 ini? Tingginya berapa? 200. Dari mana 200? 700 dikurang 500. Maka surplus konsumen itu sebanyak 400. Nah, surplus produsen dengan cara yang sama. Luas segitiga warna putih ini karena fungsi linear dalam hal ini garis lurus, maka dicari dengan setengah alas dikali tinggi. Alas di sini 4, tingginya itu di sini 500 dikurang 200, 300. Maka
surplus produsen sebesar 600. Jadi di sini produsen lebih makmur dari konsumen dilihat dari konteks surplus produsen. Inilah dalam ekonomi pembangunan bagaimana pemerataan pembangunan agar surplus produsen ini jangan kebanyakan sama mereka, dialokasikan kepada konsumen. Nanti ini akan dibicarakan nanti dalam ekonomi pembangunan. Nah, sekarang kita masuk kepada pajak, ya. Tapi dalam hal ini kita mempelajari hanya pajak tetap. Pajak itu sebenarnya ada dua dalam perhitungan. Itu ada pajak tetap, ada pajak persentase. Pajak dalam hal ini tax adalah uang yang dipungut pemerintah dari masyarakat. Pajak yang kita bicarakan di sini adalah pajak penjualan. Pajak penjualan ditujukan untuk produsen atau penjual. Pajak penjualan akan menambah biaya produksi. Mengapa menambah biaya produksi? Karena biaya produksi mencerminkan tingkat harga barang dijual. Artinya, jika harga barang rendah, mengindikasikan biaya produksi barang tersebut rendah atau sebaliknya. Jadi, pertanyaan, pajak penjualan akan mempengaruhi secara langsung fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Ya, betul. Anda benar, pajak penjualan akan mempengaruhi secara langsung penawaran. Kemudian pertanyaan berikutnya, dari persamaan berikut, mana yang menjadi fungsi penawaran? Apakah yang ini atau yang ini? Ya, betul. Anda layak dapat bintang, yaitu QS sama dengan A plus BP. Inilah sebagai fungsi penawaran. Dari uraian di atas, pajak mempengaruhi fungsi penawaran. Pengaruh pajak tersebut pada fungsi penawaran mengakibatkan biaya produksi naik. Tolong Anda perhatikan di sini, yang naik itu biaya produksi, bukan jumlah produksi. Saya ulangi, tolong simpan di otak depan, atau otak kiri, atau otak kanan. Pengaruh pajak pada fungsi penawaran mengakibatkan biaya produksi naik, bukan jumlah produksi naik. Biaya produksi dicerminkan oleh harga barang yang dijual pada fungsi penawaran. Jadi jika harga Mercy itu lebih tinggi dari Avanza, itu mencerminkan biaya produksi mobil Mercy itu jauh lebih tinggi daripada mobil Avanza. Artinya di sini biaya produksi dicerminkan oleh harga barang.